D. Penerapan teori. 1. Pertimbangan tentang hubungan teori modal sosial. Pengembang komunitas tahu secara intern bahwa kualitas hubungan sosial sangat penting untuk membangun solidaritas dan inisiatif komunitas yang sukses. Beberapa komunitas telah menciptakan hubungan yang lebih kuat antara komunitas berbasis agama Afrika, Amerika, dan Asia, atau membentuk program kepemimpinan yang memelihara kelompok pemimpin yang muncul dan beragam. Kegiatan ini menciptakan hubungan komunitas baru ke basis sumber daya yang lebih luas dan membangun tingkat kepercayaan baru, timbal balik, dan norma bersama lainnya. Dalam beberapa kasus, mereka akan menemukan komunitas yang memiliki tingkat modal sosial yang relatif rendah. Dalam kasus lain, masyarakat mungkin memiliki ikatan modal sosial yang kuat, tetapi sangat membutuhkan modal sosial yang menjembatani jika mereka ingin sejahtera dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kedua, pertimbangan tentang struktur atau fungsionalisme. Konsep teoritis yang berkaitan dengan struktur dikenal sebagai fungsionalisme struktural. Struktur mengacu pada organisasi dan institusi seperti perawatan kesehatan, entitas pendidikan, bisnis, dan nirlaba atau kelompok informal. Sebagai contoh, dapat dikatakan bahwa fungsi manifest dari perencanaan kota adalah untuk memastikan kota yang terorganisir dengan baik dan berfungsi secara efisien, sedangkan fungsi laten adalah untuk mengalokasikan keuntungan dan untuk kepentingan tertentu, seperti yang terlibat dengan mesin pertumbuhan atau pengembang real estate. Jika seorang praktisi pengembang masyarakat ingin membangun kapasitas masyarakat, ia harus memperhatikan kapasitas organisasi untuk merancang atau menghambat perubahan. Melihat kasus lingkungan dalam kota yang berjuang untuk menciptakan bisnis usaha mikro yang akan menguntungkan masyarakat lokal. Jika seseorang mendapatkan fungsionalisme struktural pada praktik pengembangan masyarakat, seseorang akan membantu masyarakat menganalisis organisasi mana yang berkomitmen untuk melatih, memelihara, dan membiayai pengembangan usaha mikro. 3. Pertimbangan tentang kuasaan atau teori konflik. Konflik dapat menjadi konstruktif ketika ia memaksa orang-orang dengan kepentingan yang sama untuk memperoleh keuntungan yang bermanfaat bagi mereka semua. Namun, dapat dikatakan bahwa pengembang komunitas juga membutuhkan teori konflik jika tujuan mereka adalah untuk membangun kapasitas. Singkatnya, pengembang komunitas membutuhkan teori konflik karena teori ini membantu mereka mendapatkan wawasan tentang mengapa perbedaan dan persaingan tertentu berkembang di antara kelompok dan organisasi dalam komunitas. Ini dapat membantu mereka untuk memahami mengapa beberapa orang diam atau lebih menginternalisasi nilai-nilai elit, bahkan untuk merugikan mereka sendiri. Praktisi dan peneliti dapat menggunakan teori simbol untuk melihat bagaimana orang menyelesaikan perbedaan di antara mereka. 4. Pertimbangan tentang makna bersama atau interaksionisme simbolik. Interaksionis simbolik berpendapat bahwa orang menafsirkan dunia melalui simbol, tetapi mundur dan menganggap diri mereka sebagai objek. Interaksionis sosial berpendapat bahwa salah satu cara orang membangun makna adalah dengan mengamati apa yang dilakukan orang lain, dengan meniru mereka dan mengikuti bimbingan mereka. Jika seseorang menggunakan perspektif interaksionis simbolik, orang akan bertanya kepada mereka apa arti keberadaan lahan pertanian bagi mereka. Seseorang akan menghubungkan mereka dengan petani dan orang lain untuk melihat apakah ada makna yang berbeda atau bersaing. 5. Komunitas untuk perubahan atau teori tindakan komunikatif. Teori tindakan komunikatif dan tujuan politiknya didasarkan pada komunikasi yang bebas, terbuka, dan tidak terbatas. Wawasan Habermas tentang teori tindakan komunikatif dan penekanannya pada alasan dan pembicaraan publik yang tidak terkendali dipandang oleh beberapa kritikus sebagai cita-cita liberal utopis, di mana orang membicarakan ide-ide mereka sampai mati, sementara dunia kehidupan ini beroperasi dalam konteks realitas teknis, politik, dan pasar. Perlu dicatat bahwa prinsip-prinsip pengembangan masyarakat memerlukan partisipasi warga dalam mendefinisikan masalah dan impian mereka sendiri. Teori tindakan komunikatif Habermas dipandu oleh persimpangan pengetahuan teknis dan perusahaan dengan pengetahuan lokal dan praktis.